Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Putri Ayu Anggraini dengan NIM 208190019 kelas 5C Tadris Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi matematika pada bab 2 yaitu tentang persamaan kuadrat. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan membahas materi matematika kelas 9 pada bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, adapun bagian bab pada pembelajaran ini, itu yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat dan menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, kita masuk ke bentuk yang pertama ya. Kita masuk subbab yang pertama, yaitu tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat ini ya, dengan A, B, C bilangan real dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa A ini tidak boleh sama dengan 0? Nah, karena kalau misalkan A itu sama dengan 0, nanti nilai AX-nya itu nggak ada, 0 kan? Kalau misalkan A ini kita ganti 0 kali AX, ya berapapun angkanya, kalau kita kalikan 0 itu adalah hasilnya 0. Nah, untuk X ini ya, X ini disebut variabel, dan A ini disebut koefisien dari X kuadrat, dan B ini adalah koefisien dari X, dan C ini adalah disebut dengan konstanta. Nah, selanjutnya kita masuk bagian contoh ya. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Nah, di sini ada persamaan kuadratnya 3 nih. Nah, yang pertama itu kita disuruh menentukan nilai A, B, dan C itu dari persamaan ini. 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang kedua itu 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Nah, persamaan yang C ini x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, kita akan menyelesaikan soal yang pertama dulu nih, yang A. Nah, kita lihat nilai A itu tadi kan koefisien dari x kuadrat, dan nilai B itu adalah koefisien dari x, dan nilai C itu adalah konstanta. Nah, A-nya yang mana? A-nya kita lihat di sini. Oh, ternyata yang di depan x kuadrat itu adalah 3. Jadi, A-nya itu sama dengan 3. Nah, kita cari koefisien dari x itu yang mana? Oh, ternyata 8. Berarti B-nya sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita cari di sini yang tidak mempunyai variabel. Nah, itu adalah konstanta. Nah, konstantanya mana nih? 4 ya. Jadi nilai C-nya itu sama dengan 4. Nah, sama juga seperti yang A tadi. Kita lihat nilai A-nya ini yang B ya. 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Nah, kita lihat koefisien dari x kuadrat. Nilai A-nya yang mana? Ya, 2. Jadi A-nya sama dengan 2. Terus kita cari koefisien dari x itu berapa ya? Oh, ternyata 5, berarti B-nya itu sama dengan 5. Nah, konstantanya ada tidak? Kalau tidak ada, berarti C-nya itu sama dengan 0. Boleh nggak C-nya itu sama dengan? Boleh, tidak masalah. Nah, selanjutnya, yang C ini, persamaannya x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan ya, koefisien dari x kuadrat. Oh, ternyata 1. Jadi, A-nya itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita lihat B. Kita lihat di sini, ada tidak koefisien dari X? Oh, ternyata tidak ada. Kalau misalkan tidak ada, berarti nilai B-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau tadi kan C-nya ya sama dengan 0. Nah, kalau ini, di persamaan yang ketiga ini itu B-nya yang sama dengan 0. Nah, selanjutnya, untuk C-nya, kita lihat konstantanya. Dia itu tidak mempunyai variabel. Oh, ternyata negatif 25. Berarti C-nya itu sama dengan negatif 25.
Nah, jadi boleh ya kalau misalkan C-nya nggak ada ya kita tulis konstantanya sama dengan 0, dan B-nya kalau misalkan nggak ada itu juga kita tulis 0. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang kedua, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, apa saja di pembahasan subbab kedua ini? Nah, yang pertama kita juga akan membahas menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, selanjutnya menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Nah, yang ketiga ini menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama ya. Nah, bagian pertama ini menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, apa sih akar persamaan kuadrat itu? Nah, ini ya, akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang menyebabkan persamaan kuadrat bernilai 0. Nah, untuk menyelesaikannya atau menentukan akar persamaan kuadrat itu kan tadi ada 3 cara ya. Nah, kita bahas cara yang pertama terlebih dahulu. Nah, cara yang pertama ini adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran persamaan kuadrat dan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini ya, jika bentuk persamaan kuadratnya itu seperti ini. Nah, maka persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi buka kurung X ditambah P tutup kurung, terus dikali ya, buka kurung X ditambah Q tutup kurung sama dengan 0. Nah, nilai P dan Q dipilih dengan syarat P ditambah Q itu ada sama dengan B. Nah, artinya itu kalau misalkan P ditambah Q itu berarti nilai B, nilai dari B-nya nanti. Nah, kemudian kalau misalkan P dikali Q itu sama dengan C, maksudnya kalau misalkan nilai angka dari P dan Q itu dikali, maka dia akan menjadi nilai dari C. Nah, setelah persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 diubah menjadi ini ya, X ditambah P dan X ditambah Q sama dengan 0, akar persamaan ditentukan sebagai berikut. Nah, ini X ditambah P sama dengan 0 atau X ditambah Q sama dengan 0. Nah, kalau kita mau menentukan nilai X-nya berarti X sama dengan, nah ini P tadi kan di sini nilainya positif ya, kita pindah ruaskan menjadi negatif P. Nah, untuk X ditambah Q sama dengan 0 berarti kita untuk menentukan nilai X-nya itu sama seperti tadi ya. Di sini kan Q-nya positif. Nah, kita pindah ruaskan menjadi negatif Q. Nah, nilai X sama dengan negatif P atau X sama dengan negatif Q disebut sebagai akar persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Baiklah, supaya lebih paham kita masuk ke bagian contoh. Nah, yaitu tentukan akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita tulis dulu persamaannya, yaitu ini kan termasuk persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 itu sama seperti ini ya, X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kan kita tulis X ditambah P, X ditambah Q sama dengan 0. Nah, di mana untuk nilai P ditambah Q itu sama dengan B, dan P dikali Q itu sama dengan C. Berarti kalau misalkan nilai P ditambah Q itu sama dengan B. Nah, B itu adalah koefisien dari X. Koefisien dari X itu adalah 5. Nah, jadi B-nya kita tulis 5 di sini. Nah, untuk P dikali Q. P dikali Q itu sama dengan C. C itu adalah konstanta. Nah, kita lihat di sini. Mana ya konstanta dari persamaannya? Oh, ternyata 6. Berarti C-nya kita tulis di sini 6. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan berapa nilai P dan Q. Nah, berapa ditambah berapa itu tuh hasilnya 5, dan berapa dikali berapa itu hasilnya adalah 6. Nah, kita sudah dapatkan nilainya. Nah, 2 dan 3. Nah, kenapa 2 dan 3? Karena kenapa di sini positif semua?
Karena nilai B dan C itu bernilai positif, jadi di sini positif semua. 2. Nah, 2 ditambah 3, 5 ya hasilnya. 2 ditambah 3, 5. Nah, selanjutnya untuk yang P dikali Q sama dengan 6. Nah, itu berapa angkanya? Itu berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, berarti benar ya 2 angka ini. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke X ditambah P dan X ditambah Q sama dengan 0. Nah, nilai P-nya tadi berapa? Nilai P-nya itu 2 dan nilai Q-nya itu 3. Jadi X ditambah 2, P-nya ini kita ganti 2, tutup kurung, kemudian buka kurung lagi, X ditambah Q. Nah, nilai Q-nya itu berapa tadi? 3. Berarti X ditambah Q sama dengan 3 tadi nih ya, sama dengan 0. Nah, maka kita keluarkan ini, kita cari satu-satu persamaannya. X ditambah 2. Di sini ya, X ditambah 2 sama dengan 0 dan X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita mau menentukan nilai X, berarti 2-nya ini tadinya positif, kita pindah ruaskan menjadi negatif 2. Nah, selanjutnya ini, untuk menentukan nilai X-nya, di sini tadi kan X ditambah 3 ya, 3-nya ini positif, kita pindah ruaskan menjadi negatif 3. Maka kita perolehlah akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Baiklah, kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentukan akar-akar persamaan 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita perhatikan ya persamaannya ini. Persamaannya ini termasuk dalam AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Beda dengan contoh yang pertama tadi. Kalau contoh yang pertama tadi itu dia X kuadrat ditambah BX ditambah C, nggak ada A-nya. Nah, jadi dapat kita tulis kalau persamaannya seperti ini. Kita tulis buka kurung AX ditambah B, tutup kurung, buka kurung lagi, AX ditambah Q, tutup kurung, per A sama dengan 0. Nah, di mana untuk P dikali Q itu sama dengan A dikali C. Nah, jadi nilai P dikali Q itu sama dengan, nah, A-nya tadi berapa? A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, kita lihat di sini mana ya? Oh, ternyata 2, jadi A-nya itu kita ganti 2. Kemudian C itu adalah konstanta. Konstanta dari persamaan ini yang mana? Dia itu tidak mempunyai variabel. Berarti 6, berarti kita tulis C-nya di sini 6. Maka 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi nilai P dikali Q itu adalah 12. Nah, untuk P ditambah Q itu sama dengan B. Tetap ya, sama seperti yang tadi. Nah, maka P ditambah Q sama dengan B-nya berapa? B itu adalah koefisien dari X. Nah, koefisien dari X itu adalah 7. Jadi kita tulis di sini B-nya 7. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai P dan Q. Nah, kira-kira berapa ya? Kalau misalkan P dikali Q itu hasilnya 12. Jadi berapa dikali berapa hasilnya itu 12 dan berapa ditambah berapa itu nanti hasilnya 7 dengan angka yang sama. Nah, maka kita peroleh nilai P dan Q-nya itu 3 dan 4. Kenapa di sini positif semua? Karena 12 dan 7 itu bernilai positif, maka P dan Q-nya juga bernilai positif. Nah, kita uji ya, dia benar atau tidak. 3 dikali 4 itu adalah 12. Nah, kalau misalkan dijumlah benar tidak? Dia itu 7. 3 ditambah 4, benar ya 7, berarti nilai P dan Q-nya kita sudah dapat. Nah, selanjutnya kita substitusikan. Nah, ini tadi AX ditambah P, AX ditambah Q per A sama dengan 0. Kita substitusikan ya. Nilai dari A tadi berapa? Nilai dari A tadi yaitu 2, berarti 2X ditambah Q-nya tadi berapa? Q-nya itu kita peroleh 3, jadi kita ganti 2X ditambah 3. Nah, selanjutnya AX ditambah Q. Nah, A-nya itu 2. Kita ganti 2X ditambah Q-nya tadi berapa? 4 per A katanya tadi kan. A-nya tadi 2. Nah, jadi kita ambil ini. Nih.
2x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita ambil ya. 2x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, satunya lagi 2x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, jadi kita kalau misalkan kita mau nyari x-nya, berarti 2x-nya kita turunkan sama dengan. Nah, 3 ini kan tadi positif, pindah ruas, berarti menjadi negatif di 3. Nah, kalau kita mau menentukan nilai x-nya, berarti kan negatif 3 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini kan perkalian. 2x ini kan sama aja seperti 2 dikali x ya. Jadi kalau misalkan kita nyari x-nya, berarti negatif 3 dibagi 2. Nah, selanjutnya negatif 3 per 2 gitu ya. Nah, selanjutnya yang 2x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita mau mencari nilai x, berarti kan ini kita turunkan dulu ini. Pindahi ke sini ya. 2x sama dengan, nah 4-nya tadi kan positif, pindah ruas jadi negatif 4. Nah, untuk mencari nilai x-nya aja, berarti sama dengan negatif 4 dibagi 2 sama dengan berapa? Negatif dibagi positif, negatif 4 dibagi 2 itu 2. Maka kita peroleh nilainya, akar-akar persamaannya itu x yang pertama ini negatif 3 per 2 dan x-nya itu adalah negatif 2. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Nah, bentuk kuadrat sempurna itu yaitu buka kurung x ditambah p tutup kurung dikuadratkan dan buka kurung x dikurangi p tutup kurung dikuadratkan. Persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat diubah menjadi persamaan kuadrat ini ya tadi bentuknya. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan masuk ke contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x dikurangi 1 ini dalam kurung dikuadratkan sama dengan 9. Nah, penyelesaiannya itu kita akan menarik akar yaitu maksudnya di sini x kuadrat itu sama dengan c. Nah, maka x sama dengan tambah kurang akar dari c. Kalau misalnya kita mau nyari x aja kan berarti kalau dikuadratkan kita ganti kan menjadi dalam bentuk akar. Nah, maka x1-nya itu sama dengan akar c dan x2-nya itu sama dengan akar c. Nah, ini kita tulis ya di sini persamaannya, yaitu x dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, tadi kan x dikurangi 1, kita hilangkan dulu kuadratnya ini, berarti sama dengan tambah kurang akar dari 9. Nah, di sini sama tetap kita tulis x dikurangi 1 sama dengan ya tambah kurang atau positif negatif. Akar dari 9 itu berapa? 3. Kita ganti di sini 3. Nah, sekarang kita dapat deh x dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, maksud dari positif negatif ini adalah kita lihat. Nah, untuk yang pertama x1-nya itu berarti kan positif 3. Nah, untuk yang satunya lagi itu untuk negatif 3. Nah, kita cari dulu yang pertama. X dikurangi 1 sama dengan positif 3 ya. Dan yang kedua ini x dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Nah, kalau misalkan mau menentukan nilai x saja, berarti 3 negatif 1-nya ini pindah ruas. Negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. Nah, begitupun dengan ini. Untuk mencari nilai x-nya sama dengan negatif 3-nya tetap kita tulis, negatif 1-nya ini yang pindah ruas menjadi positif 1. Maka x sama dengan 3 ditambah 1 itu 4 dan negatif 3 ditambah 1. Punya hutang 3 dibayar 1. Itu ibaratnya dia punya hutang 3 dibayar 1. Masih punya hutangnya berapa? Negatif 2. Jadi kita peroleh nilai x. Yang pertama itu sama dengan 4. X yang keduanya yaitu negatif 2.
Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna diperoleh rumus akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yaitu X 1,2 sama dengan, itu maksudnya X1 dan X2 ya, sama dengan negatif B positif negatif akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, rumus ini dikenal dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke bagian contoh, yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, penyelesaian, kita masuk ke penyelesaian ya. Nah, kita tentukan, langkah yang pertama itu kita tentukan dulu berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Nah, nilai A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berapa koefisien dari X kuadrat? Ternyata 1, berarti A-nya sama dengan 1. Nah, B itu adalah koefisien dari X. Koefisien dari X itu adalah 4. Jadi B-nya sama dengan 4 dan konstantanya itu yang tidak mempunyai variabel di sini. Nah, negatif 12 ya. Berarti C sama dengan negatif 12. Selanjutnya langkah selanjutnya kita akan substitusikan ke rumus ini ya. Rumus dari bentuk persamaan kuadrat dengan rumus ABC ini. Berarti X 1,2 sama dengan negatif B positif negatif akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, ini negatif B-nya tadi kan udah kita peroleh ya, positif 4. Karena di sini negatif berarti B-nya kita ganti 4. Positif negatif akar dari B-nya berapa tadi? 4, berarti 4 kita kuadratkan dikurangi 4. Nilai dari A-nya tadi berapa? 1, berarti di sini buka kurung 1, tutup kurung. Kita buka kurung lagi untuk nilai C-nya. C-nya itu nilainya negatif 12. Kita tulis di sini negatif 12 per 2A katanya tadi kan? 2A berarti 2 dikali 1. A-nya tadi kan 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan negatif 4 positif negatif akar dari 4 kuadrat. Nah, akar dari 4 kuadrat itu 16. Nah, selanjutnya 4 dikali 1 4 dikali negatif 12 negatif 48 negatif 48 dikali negatif ini ya, kali negatif ini negatif kali negatif positif 48 per 2 dikali 1 2. Nah, sama dengan negatif 4 positif negatif akar dari 16 ini kita jumlahkan. 16 ditambah 48 yaitu 64 per 2. Nah, ini kan masih dalam bentuk akar ya. Nah, kita cari akarnya. Sama dengan negatif 4 positif negatif akar dari 64 itu berapa? 8, berarti negatif 4 positif negatif 8 per 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari X1 dan X2-nya. Nah, X1-nya kita ambil ya di sini. Berarti negatif 4 ditambah 8 per 2 sama dengan punya hutang 4 dibayar 8. Ibaratnya gitu, punya hutang 4 dibayar 8. Oh, ternyata positif 4 per 2. Itu sama aja seperti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi kita peroleh X1-nya yaitu 2. Nah, untuk X2-nya berarti kan negatif 4 dikurangi 8. Kenapa dikurang 8? Tadi kan udah positifnya di X1. X2-nya maka kita ganti nilainya negatif. Nah, ini negatif 4 dikurangi 8. Dia punya hutang 4, hutang lagi 8. Jadi hutangnya bertambah ya. Jadi berapa? Negatif 12. Pernya berapa ini? Per 2. Negatif 12 dibagi 2 itu sama dengan
negatif dibagi positif, negatif 12 dibagi 2 itu 6. Jadi kita peroleh X2-nya yaitu negatif 6. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun dalam penyajian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.